Halo guys, kenalin nama gue Erik Jonathan Cia, absen 10, kelas ekonomi 1. Nah, kemarin gue baru baca berita. Di Indonesia jumlah pengangguran di sana ada 8 juta. Nah, jadi gue bertanya-tanya, kalau misalnya pengangguran ini apakah mempengaruhi pembangunan ekonomi? Nah, pas banget nih, di samping kita ada anak-anak ekonomi 1. Langsung aja kita nanyain ya. Halo guys, nama aku Erik Jonathan Cia. Nama kalian siapa? Nama aku Albertus Alexander Agung Kesarangga dari kelas ekonomi 1, nomor absen 1. Nama saya Davindi Disepro Situmorang, absen 8 dari ekonomi 1. Oke, aku mau nanyain sesuatu buat kalian. Halo Davindi dan Alex, aku mau nanyain sesuatu buat kalian. Kemarin kan aku habis baca berita itu terkait pengangguran di Indonesia. Jumlahnya mencapai 8 juta. Wah, gede juga kan? Nah, sekarang aku mau nanyain ke kalian. Kalau pengangguran ini berpengaruh gak sama pembangunan ekonomi di Indonesia? Wah, pertanyaan bagus banget ini, Rick. Tapi sebelum kita kasih tahu pendapat kita, aku bakal kasih tahu dulu apa sih itu pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang mengakibatkan kenaikan pendapatan per kapita dalam jangka panjang. Kenaikan tersebut lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduknya serta mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan pendapatan. Nah, kalau faktor yang mempengaruhi dari pembangunan ekonomi ini, faktor-faktornya itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan juga keahlian atau kewirausahaan. Nah, Alex tadi udah memberikan faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang aku ngejelasin indikator keberhasilannya. Jadi indikator keberhasilannya terdiri dari pendapatan per kapita, yang kedua indeks kualitas hidup, dan indeks pembangunan manusia. Balik lagi ke pertanyaan Erik tadi, kira-kira pengangguran tuh berpengaruh nggak ya sama pembangunan ekonomi? Kalau menurut aku sih, tingkat pengangguran mempengaruhi pembangunan ekonomi dengan berbagai cara. Satu, dengan menurunkan daya beli masyarakat. Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan, sehingga mereka tidak dapat membeli barang dan jasa. Hal ini dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang kedua, menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa. Penurunan barang dan jasa ini akan menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan biaya sosial. Nah, seperti yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi itu kan berhubungan ya dengan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, yaitu pengangguran dapat menyebabkan peningkatan biaya sosial seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat membebani anggaran pemerintah dan menghambat pembangunan ekonomi. Kalau menurut kamu gimana, Alex? Kalau menurut aku sih sama ya kayak Davindi. Jadi pengangguran ini tuh juga dapat meningkatkan angka kriminalitas, di mana orang yang menganggur tuh cenderung merasa putus asa dan terasa putus asa terhadap harapannya. Jadi mereka karena mereka merasa putus asa, mereka ini mencari cara, yaitu melakukan tindakan kriminalitas guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Lalu orang menganggur juga merasa tidak puas dengan situasi mereka. Mereka dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, di mana orang yang merasa tidak puas dengan kondisi mereka ini cenderung mungkin akan ikut serta dari dalam kerusuhan ataupun demonstrasi sosial yang menyebabkan ketidakstabilan dalam bidang sosial dan politik. Lalu orang yang menganggur juga mungkin akan kehilangan keterampilan dan kemampuan mereka karena tidak digunakan. Hal ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia suatu negara dan menghambat perkembangan ekonomi. Baiklah, jawabannya bagus sekali. Nah, sekarang aku mau nanya, gimana sih cara mengatasi pengangguran itu? Nah, cara mengatasinya ini pemerintah harus menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui investasi-investasi di sektor-sektor penting seperti industri, pertanian, dan juga pariwisata. Pemerintah juga dapat mendorong pertumbuhan sektor informal dengan memberikan dukungan dan pelatihan kepada pelaku usaha informal. Pelatihan kepada pelaku usaha informal ini juga dapat diberikan maupun oleh pemerintah maupun oleh swasta. Oke, kalau dari aku sih, pemerintah juga dapat memberi bantuan masyarakat yang menganggur. Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang menganggur agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang tunai, makanan, atau barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah juga dapat mendorong kebutuhan kewirausahaan dengan memberikan dukungan dan pelatihan kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang menganggur. Pemerintah juga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para wirausahawan. Oke Alex dan Davindi, terima kasih atas jawabannya, sangat bagus sekali. Oke guys, mungkin sampai sini aja video dari saya. Sekian dan terima kasih.